Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya teman-teman ya. Untuk hari ini kebetulan saya coba mereview sedikit masalah perbaikan ini teman-teman ya. Jadi kemarin karena sudah kelarnya sebuah renovasi sedikit ya. Nah di sini teman-teman ya. Tuh hari ini saya coba gimana cara untuk menurunkan sebuah kadar yang melebihi kapasitas sesuai kemampuan sebuah mesin ya. Nah, teknologi ini pada dasarnya memang bisa menurunkan kadar sampai di bawah 0,03 teman-teman ya. Jadi tergantung dari sebuah rangkaian-rangkaiannya, daya susunnya ya. Oke teman-teman ya, kita akan coba cek dulu berapa kadar yang sumber ya. Untuk mengukur satuan zat molekul yang pada sumber teman-teman ya. Jadi bisa digunakan satu buah alat TDS. TDS ini dalam untuk mengukur satuan zat molekul yang terlarut dalam air yang senyawa teman-teman ya. Bisa dicek teman-teman ya, kita akan posisi 0 ya. Nah di sini kadar sekitar 324 ya, 320 ya teman-teman ya, untuk netap ya. Nah di sini sudah saya lakukan beberapa sirkulasi teman-teman ya. Jadi saya akan coba colok dulu untuk listrik ya. Nah ini untuk air yang belum terolah teman-teman ya. Jadi air yang sudah melalui sistem penyaringan dasar ya, seperti zat fisik, karbon granular, dan ini karbon blok teman-teman ya. Kita akan coba ukur ya teman-teman ya. Di sini untuk rangkaian ini apakah sudah bekerja dengan sempurna rangkaiannya, kita akan coba cek ya. Ini sudah turun sekitar 27 ya namanya, 273 ya. Jadi 40% alat ini sudah bekerja. Oke teman-teman ya. Jadi untuk kelanjutannya namanya, teman-teman bisa lakukan itu masukkan pada rangkaian membran di sini teman-teman ya. Jadi rangkaiannya sudah melalui proses penyaringan fisik. Nah kita masukkan di sini teman-teman ya. Ini ada sebuah membran ya. Nah kita akan coba olah saja berapa kadar yang mampu dihasilkan untuk pada membranisasi ini teman-teman ya. Jadi sistem kerja membranisasi ini itu memisah satuan molekul zat yang terlarut terpadat dalam air ya, yang senyawa sifatnya. Jadi bisa menghasilkan air murni beroksigen tinggi ya. Dengan syarat teman-teman ya, rangkaian-rangkaian blok dan semua partisi yang sudah sesuai bekerja dengan baik. Oke teman-teman ya, saya coba lakukan pencolokan saja pada arus apakah ini sudah menghasilkan atau bekerja. Pada intinya teman-teman ya, rangkaian-rangkaian pada sebuah reverse osmosis ini memiliki fungsi dasar dan fungsi tersendiri ya. Dari komponen tertentu ini memiliki fungsi-fungsi dan kinerja sendiri. Jadi jika ada suatu hal yang bermasalah, maka dari salah satu komponen ini akan proteksi karena bekerja teman-teman ya. Oke, coba-coba teman-teman ya, saya coba lakukan colok ya. Apakah kadarnya ini sudah bekerja dengan baik teman-teman ya. Ini adalah untuk penyaringannya melalui sini teman-teman ya. Jadi ini adalah kadar hasil ya, hasil ya. Nah ini ada pembuangan namanya. Jadi memang untuk sistem kerja reverse osmosis ini menghasilkan air murni ya, yang beroksigen tinggi ya. Jadi di sini cukup kecil ya teman-teman ya hasilnya ya. Kenapa demikian ya? Karena air yang ditampung di sebuah oksigen ini yaitu air yang memiliki kadar di bawah sesuai standar maksimal WHO namanya. Nah, sini sudah keluar namanya untuk airnya ya. Jadi untuk dasar namanya kita cek pada pembuangannya aja ya. Ini untuk nilai buangannya ini sekitar 300-an lebih namanya. Nah, ini saya coba netralkan dulu untuk TDS-nya menghasilkan 0 ya. Oke teman-teman ya, sini sudah menghasilkan 0 ya. Nah di sini bisa kita lihat secara fakta bahwa membranisasi ini betul-betul bekerja dan rangkaian-rangkaian bloknya ini betul-betul bekerja ya.
Nah, ini teman-teman ya, di sini sudah 43 ya, 41 dalam proses penurunan sebuah kadar ya. Nah, pada dasarnya memang air yang layak dikonsumsi itu maksimal di bawah 30. Jadi saya akan coba turunkan kadarnya kembali teman-teman ya, untuk menghasilkan kadar yang sesuai dengan standarnya. Ini jenis mesinnya sekitar 75 kPD teman-teman. Memang ada beberapa bentuk dari sebuah mesin ini dengan mekanisme dan sistem sama ya. Nah, perbedaan dari GPD-nya itu ya dari segi membranisasinya ya teman-teman ya, daya olah, kemampuan daya olah sebuah komponen ya, kemampuan sebuah olah untuk memisah satuan-satuan zat molekul yang terlalu dalam air. Oke teman-teman ya, ini adalah proses untuk sirkulasi sebuah alat ya. Saya akan coba cek dulu untuk kadar dan hasil. Nah, ini untuk pembuangan teman-teman ya. Jadi disinilah sebuah satuan molekul bakteri baik zat-zat senyawa yang terkandung dalam air sumber, maka dia akan terbuang melalui limbah ini, termasuk bakteri teman-teman ya. Bakteri, zat padat, dan bahan-bahan kimia yang tercemar di lingkungan. Oke teman-teman ya, untuk awal saya coba cek untuk hasil ya. Jadi hasil di sini kita akan cek teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini sudah menghasilkan kadar sekitar 36 ya. Jadi kita akan tunggu beberapa saat untuk air ini benar-benar menghasilkan kadar di bawah 30. Oke teman-teman, untuk yang terpenting dalam sebuah mekanisme sistem dari sebuah kerja ini, intinya kita harus paham teman-teman ya, berapa jumlah volume yang terbuang dan dihasilkan ya. Nah, pada dasarnya memang itu tergantung dari sumber teman-teman ya, dari sumber. Oke, di sini dilengkapi dengan flow pressure suit. Nah, fungsinya untuk mengatur sirkulasi oksigen yang berlebihan teman-teman ya. Ini teman-teman ya, untuk yang sudah ada di bidangnya ya, kita sharing aja tukar pendapatnya masalah ini teman-teman ya, bisa di kolom komentar ya. Oke teman-teman ya, jadi saya coba cek kembali ya untuk kadar yang sudah dihasilkan ya, untuk menguji bahwa komponen-komponennya ini sudah bekerja dengan maksimal. Oke teman-teman ya, ternyata kadarnya sudah 10 ya, bahkan 0,7 ya, dari kadar 300 sekian ya. Nah ini teman-teman ya, oke jadi 0,10 ya. Saya coba sirkulasikan melalui Purolane teman-teman ya. Jadi Purolane ini ini adalah elemen khusus untuk menstampilkan tingkat pH ya. Oke teman-teman, coba saya sirkulasikan di pH nya teman-teman ya. Nah, untuk mengaktifkan sebuah pH teman-teman ya, kita wajib untuk menutup kandungan gas yang ada di sini teman-teman ya. Nah sini teman-teman ya. Jadi untuk mengaktifkan sebuah pH ya, kita harus menutup ini ya, supaya sirkulasinya cepat dan menghasilkan sesuai keinginan. Oke teman-teman ya, jadi karena posisi Purolane ini belum aktif teman-teman ya, daripada awal memang ini Purolane ini belum aktif ya, karena dilakukan penggantian baru pada Purolane ini. Saya akan coba aktifkan dulu untuk menyesuaikan pH-nya ya, karena tingkat pH-nya juga berlebihan ya dari kadar ini. Nah di sini namanya, di sini saya coba lakukan hasil ya. Untuk ini sudah melalui Purolane ya. Jadi apa, saya coba cek dulu pH-nya sudah sesuai dengan target WHO. Nah ini adalah hasil dari sebuah sirkulasi teman-teman ya, sirkulasi proses sebuah
reverse osmosis. Nah, hasil dari reverse ini teman-teman ya, ternyata alatnya sudah bekerja dengan baik ya untuk menghasilkan kadar di bawah 10. Saya belum aktifkan ini teman ya. Jadi teman-teman untuk berapa saat bisa aktifkan ini ya untuk mencampur antara kandungan oksigen dan hasil ya, untuk menghasilkan pH yang super ya. Nah, ini adalah jenis reverse osmosis 75 GPD. Oke teman-teman ya, saya coba uji kembali dari hasil dan sumber. Ini buangan teman-teman ya, ini adalah untuk buangan dari sebuah buangan ya. Jadi saya coba ambil dari ini saja yang di atas. Nah, ini kadarnya sekitar 288 teman-teman ya, itu sumber ya. Nah, kita akan coba pada hasil ya, hasil yang sudah melalui proses kita tunggu untuk penuh aja teman-teman ya. Nah, ini saya coba fokus pada alat saja teman-teman ya, ini posisi 0 ya. Oke teman-teman ya, untuk sirkulasinya kita coba cek kembali teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mentok di 10 ya, 008 ya teman-teman ya. Jadi memang alatnya sudah bekerja dengan sempurna teman-teman ya. Jadi standar WHO air yang layak dikonsumsi itu sekitar 30 sampai 50 ppm. Oke teman-teman ya, semoga saran saya tadi bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi untuk berbagi pengalaman aja ya. Jadi untuk teman-teman yang airnya mengandung kandungan yang berpolutan pada zat padatnya ini bisa digunakan alat ini ya. Jadi hasilnya ini tidak perlu direbus teman-teman ya, langsung kita konsumsi ya, tidak perlu kita proses kembali untuk merebus. Oke teman-teman ya, semoga video saya bermanfaat. Jadi untuk teman-teman terima kasih sudah singgah di channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.